Keberuntungan. Pedang ini tak tertandingi, itu pasti keberuntungan. Tuan Yuandian, Tuan Lei Chao, bagaimana menurut mereka, sehingga orang seperti itu akan menjadi murid Istana Bintang? Di tanah seni bela diri pertunjukan, para murid ini berteriak dengan enggan. Oke, sadarlah. Sebuah minuman rendah terdengar, dan Nakuyang yang berbicara. Dia mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah berada di Vena selama 10 tahun di 10 tempat kultivasi suci dan memiliki reputasi besar. Keputusan itu benar-benar mustahil karena keberuntungan semata. Jangan menjadi Tuan Yuandian dan Tuan Lei Chao. Mereka semua bodoh. Sekarang, karena baik Yuan Dianzu dan Tuan Lei Chao telah mengakui murid istana Jian Wushuang Xingchen, itu berarti bahwa Jian Wushuang harus memiliki bahan nyata. Oh, apakah ada bahan nyata? Kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya. Suara jahat itu datang dari mulut Luo Kuan. Luo Kuan, apakah kamu mau? Kuyang memandang Luo Kuan. Kamu tahu bintang mana yang menghuni pedang itu yang tak tertandingi? Luo Kuan melihat sekeliling. Aku tahu, sepertinya itu adalah bintang bernama Sword Star, jawab seorang murid. Baiklah, mari kita tunggu dia di bintang pedang, Luo Kuan tersenyum. Segera, 7 murid seperti Luo Kuan langsung pergi ke bintang pedang. Xing Hei, Jian Wushuang telah di sini selama 3 hari. 3 hari kemudian, ia juga menemui banyak binatang primitif. Namun, binatang primitif ini terlalu besar untuk dihadapi, atau mereka terlalu kecil, yang benar-benar berguna baginya, dan hanya dalam jangkauannya, hanya 4 kepala, 4 binatang berkepala ini tidak mencapai ketinggian 2 meter, dan kekuatan mereka lemah. Mereka ditangkap oleh Jian Wushuang. Meskipun kekuatan 4 binatang berkepala dingin tidak banyak, itu sudah cukup bagiku untuk berlatih di Istana Guyi untuk sementara waktu. Sudah waktunya untuk kembali. Jian Wushuang tidak berencana tinggal di tengah-tengah Xing He. Setelah mengekstraksi semua kekuatan dari 4 binatang berkepala, ia kembali langsung ke bintang pedang. Begitu dia kembali, Qiu Yue menyambutnya dengan segera. Anakku, kamu kembali. Ada apa? Jian Wushuang memandang Qiu Yue. Ini bukan masalah besar, hanya saja beberapa orang dewasa di Luo Kuan telah menunggu Anda untuk waktu yang lama, kata Qiu Yue. Oh. Jian Wushuang mengerutkan kening, dan Luo Kuan, yang telah menunggu selama 3 hari dengan bintang pedang, dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa Jian Wushuang telah kembali, dan semuanya dijarah dan muncul di depan Jian Wushuang. Luo Kuan, saya sudah bertemu saudara. Aku sudah melihat kakak. Luo Kuan dan para murid biasa itu memberi hormat pada pedang. Meskipun mereka memiliki keraguan besar tentang bakat Jian Wushuang, identitas Jian Wushuang ada di sana, dan mereka harus memberi hormat. Luo Kuan, Ku yang juga ada di sana. Jian Wushuang memandang orang-orang di depannya dan tersenyum, apakah kalian mencari saya? Aku orang yang suka berperang. Sebagian besar murid ganda Xingchen telah berurusan denganku. Saudaraku, kamu baru saja tiba di Xingchen. Meskipun agak mendadak, aku masih ingin meminta bantuanmu. Luo Kuan berkata langsung, konsultasikan dengan saya. Jian Wushuang tersenyum bodoh, lalu mengangguk, ya. Mudah dijanjikan. Luo Kuan sedikit mengernyit, dan ekspresi Kuyang dan yang lainnya di belakangnya juga sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Jian Wushuang setuju dengan mudah adalah karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada kekuatannya. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak jelas. Jian Wushuang tidak peduli tentang menang atau kalah sama sekali, dia hanya peduli pada peningkatan kekuatan. Dan untuk memenuhi kejeniusan di balik bintang-bintang, inilah yang ia rindukan. Meskipun lawan masih hanya dewa surga ganda, tetapi untuk menjadi murid bintang-bintang, itu harus menjadi jenius di antara para jenius. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Kegembiraan pedang melintas di mata Jian Wu, dan pedang puncak darah juga muncul di tangannya. Saudaraku, ayo pergi. Luo Kuan mengenakan sepasang sarung tangan berwarna darah, matanya menatap Jian Wushuang seperti listrik. Kalau begitu aku akan sopan. Jian Wushuang tersenyum, dan tubuhnya kehabisan. Pedang yang bagus terbang seketika. Sosok Tuhan, pedang itu melintas di kedua matanya, dan cahaya yang berdarah melintas pada pedang pucat darah di tangannya. Awalnya hanya cahaya pedang, tetapi pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi ratusan atau ribuan. Bayangan pedang berdarah lebat menyerang Luo Kuan pada saat yang sama. Gaya bayangan dewa adalah salah satu dari 3 puncak orde kedua yang diciptakan oleh Jian Wushuang.
Kepunahan tingkat kedua, mata Luo Quan menyipit, dan ketika pedang berdarah yang kuat menyerang, dia menembak langsung. Dentang, 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 dentang. Hanya mendengar suara dampak logam yang terus-menerus, telapak tangan Luo Quan bertabrakan dengan pedang Xue Feng, dan benar-benar menarik pedang Xue Feng berulang kali. Hah! Sebuah dengungan dingin, kekuatan di telapak tangan Luo Quan tiba-tiba meningkat, membombardir pedang puncak darah, kekuatan tumbukan mengerikan langsung membuat pedang serigala Wushuang meledak. Saudaraku, ambil kekuatan penuhmu, Luo Quan bergumam. Terserah Anda, tubuh Jian Wushuang meledak berkuasa, dan pedang Xue Feng meledak. Malam darah, gaya malam berdarah harus menjadi langkah terkuat yang diciptakan oleh Jian Wushuang. Dia melakukannya, dengan kemampuan terbaiknya. Dan melihat darah yang bersinar, Luo Quan bergegas ke depan boom. Kekuatan jiwa perkasa itu langsung mengenai tubuh Luo Quan, tapi sosok Luo Quan hanya mengejutkan, tapi dia menyerang lagi. Wow, tiba-tiba sebuah cakar tajam turun, seolah-olah itu bisa merobek langit dan bumi sepenuhnya. Cakar ini juga robek pada tubuh Jian Wushuang, meskipun Luo Quan memiliki beberapa keraguan tentang kekuatannya sendiri, ia masih membuat pedang dua sisi dan putih, dan darah mengalir keluar. Setelah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya, napasnya redup. Lebih sedikit, perang ini berakhir. Jian Wushuang, apakah kamu benar-benar memiliki tingkat kekuatan itu? Luo Quan menatap Jian Wushuang dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dan mulutnya juga melolong rendah. Kekuatan semacam ini lebih banyak di dunia semrawut di zaman kuno, apalagi urat bintang-bintang, hanya di pintu lemah di satu sisi, dapat menemukan siapa yang lebih kuat dari Anda Dewa Surga Ganda yang lebih baik. Tapi kamu sangat lemah, apakah kamu masih murid inti dari Istana Bintangku? Kamu layak mendapatkannya juga. Suara Luo Quan terdengar dingin, sebelum itu, ia masih menyimpan setidaknya sedikit rasa hormat dan menyebut Jian Wushuang sebagai tuannya, tetapi setelah memperdebatkannya, ia memahami kekuatan sebenarnya dari Jian Wushuang, dan jejak rasa hormat terakhir ini hilang. Di belakang Luo Quan, Kuyang dan yang lainnya sangat acuh tak acuh. Mereka hanya mengenali kekuatan. Jika Jian Wushuang cukup kuat, maka dia, murid Istana Bintang, secara alami diyakinkan, dan tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak. Tetapi kuncinya adalah bahwa kekuatan Jian Wushuang yang ditampilkan jelas sangat lemah, jauh lebih lemah daripada murid biasa mereka. Jian Wushuang, kamu masih memiliki 800 tahun. Setelah 800 tahun, pertempuran untuk para murid di Istana Astral dimulai. Jika kamu masih memiliki kekuatan seperti itu, maka tempat para muridmu di Istana Astral akan menjadi milikku. Luo Quan setelah minum sedikit. Mereka pergi dengan Kuyang dan yang lainnya. Pada bintang pedang, pedang menyaksikan Luo Quan dan yang lainnya tanpa ekspresi di kedua sisi tanpa ekspresi. Kekuatan Luo Quan ini memang sangat kuat. Aku sudah habis-habisan untuk melakukan malam berdarah, dan serangan jiwa juga telah meledak. Bahkan jika tiga dewa surga umum ingin melawan, itu tidak akan terlalu mudah untuk melawan, tetapi dia menghadapi serangan jiwaku secara langsung, tetapi tidak terpengaruh sedikit pun. Dia sangat sadar, dan bahkan lebih kuat daripada aku. Jian Wushuang menghela nafas, tetapi melihat Qiu Yue di sebelahnya. Ekspresi Qiu Yue cukup aneh pada saat ini. Kenapa? Kamu kecewa dengan kekuatanku? Jian Wushuang berkata dengan santai. Tidak. Aku percaya bahwa karena putranya bisa menjadi murid Istana Astral, itu pasti sangat cakap. Bahkan jika dia bukan lawan Luo Quan sekarang, tidak akan lama lagi dia pasti bisa mengejar ketinggalan, kata Qiu Yuelian. Wen Yan mengatakan bahwa Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi pupilnya menyempit. Dia tidak peduli tentang menang atau kalah. Bahkan jika dia kalah dari Luo Quan, dia tidak peduli, lagi pula, kekuatannya saat ini memang lebih lemah dari dua murid surgawi ini. Namun kelemahan ini tidak bertahan selamanya. Qiu Yue, tepat ketika Luo Quan pergi, ketika sampai pada para murid dari Star Palace yang bertarung, apa itu? Tanya Jian Wushuang. Itu adalah perebutan bagi para murid Istana Bintang, dan dalam nadi bintang-bintang, itu akan diadakan setiap 5.000 tahun sekali, kata Qiu Yue. Oh, Jian Wushuang melihat ke atas. Nak, kamu baru saja tiba di urat bintang, dan kamu tidak tahu banyak hal tentang urat bintang. Dalam urat bintang, kamu selalu memutuskan dengan kekuatan, kata Qiu Yue. Dalam keadaan normal, hanya ada 15 murid di Istana Astral, termasuk 5 dari 3 dewa surgawi,
5 dewa surgawi ganda, dan 5 dewa surgawi yang berat. Dengan kata lain, dari langit 1 hari ke dewa surga 3 hari, 5 terkuat dari mereka telah dipilih untuk memasuki istana astrologi, dan metode seleksi ini diadakan setiap 5.000 tahun di tengah bintang-bintang. Para murid dari istana bintang bersaing, dalam pertempuran itu, 5 orang terkuat di setiap kerajaan menjadi murid-murid istana bintang, dan yang lainnya adalah murid biasa. Begitukah? Pedang itu tidak tertandingi. Artinya, meskipun saya seorang murid istana astral sekarang, jika saya tidak bisa menjadi 5 terkuat dari 2 dewa surgawi dalam pertempuran setelah 800 tahun, saya akan menjadi murid biasa. Tanda tanya. Ya, Qiu Yue mengangguk. Alis Jian Wushuang terangkat, dan banyak tekanan segera muncul di hatinya. Dalam konteks bintang-bintang, ada perbedaan besar dalam perlakuan antara murid-murid bintang dan murid biasa. Terutama 3 sumber pelatihan besar kuil dewa sejati, Paviliun Emas Tibet, dan Istana Gui hanya dapat ditempati oleh para murid Istana Bintang. Tentu saja, Jian Wushuang ingin menjaga muridnya di Istana Astral, tetapi kekuatannya saat ini adalah yang terendah di antara para murid dewa surgawi. Aku hanya punya 800 tahun. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya penuh cahaya. Selama 800 tahun, itu tidak singkat baginya. Selama 800 tahun, dengan bantuan banyak sumber daya pelatihan dari bintang-bintang, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Nak, hari ini kamu kalah di tangan Luo Quan, dan beberapa murid lain melihatnya. Bukan kebetulan bahwa mereka akan mempublikasikan masalah ini. Aku takut itu akan menyebabkan banyak murid bertanya atau tidak puas. Bahkan akan ada murid lain yang datang untuk menantang Anda harus siap secara mental. Qiu Yue mengingatkan. Jian Wushuang sedikit tersenyum, saya benar-benar lemah sekarang, dan saya akui bahwa kualitas tidak dipertanyakan, itu juga urusan mereka, itu tidak ada hubungannya dengan saya, jika mereka ingin menantang saya, maka biarkan saja. Lagi pula, kehilangan permainan tidak sama dengan kehilangan 100 pertandingan. Jian Wushuang tidak peduli, sebaliknya dia juga berharap para murid dari bintang-bintang akan datang ke pintu. Berkelahi dengan para jenius ini juga merupakan penghancuran bagi Jian Wushuang. Lagi pula, dia telah kalah dari Luo Quan, bahkan jika dia kalah dari murid biasa lainnya, apalagi. Dia tidak peduli tentang menang atau kalah untuk sementara waktu, dia hanya peduli tentang kekuatannya sendiri, dan hasil dari pertempuran itu dalam 800 tahun kemudian. Seperti yang dikatakan Qiu Yue, berita tentang kekalahan Jian Wushuang untuk Luo Quan segera menyebar di urat bintang. Pada saat yang sama, ada juga gambar cermin dari 2 pria yang bertarung, dan gambar sebelumnya dari Jian Wushuang meraih Yuan Bis di Xinghe itu. Ketika keduanya terpapar, seluruh bintang meledak keributan. Para murid di nadi bintang-bintang bahkan lebih terkejut. Apa yang membuat mereka kecewa bukan karena Jian Wushuang kalah dari Luo Quan. Bagaimanapun, bintang-bintang itu seperti jenius, dan itu normal bagi murid-murid Istana Bintang untuk dikalahkan oleh murid biasa. Selain itu, Jian Wushuang baru saja datang ke denyut bintang-bintang. Tanpa Luo Quan, ini baik-baik saja. Apa yang benar-benar mengejutkan para murid ini adalah bahwa kekuatan yang diungkapkan oleh Jian Wushuang terlalu lemah. Lemah? Bagaimana bisa begitu lemah? Mengapa bahkan seekor binatang Yuan setinggi 3 meter, ini adalah murid Istana Bintang? Aku dengar dia bahkan tidak bisa menembus lantai pertama Star Tower. Lelucon apa? Dewa Surgawi tingkat 2 dengan kekuatan semacam ini menyambar banyak orang di tanah suci Purple Moon. Apa yang mereka pikirkan tentang Tuan Yuandian, sehingga mereka akan membuat barang-barang seperti itu menjadi murid Istana Bintang? Tak satu pun dari murid-murid ini bisa mengerti bagaimana kekuatan Jian Wushuang menjadi murid Istana Bintang. Tidak dapat memahami, secara alami mereka menciptakan ketidakpuasan mereka dengan bintang-bintang. Tidak adil. Aku akan menunggu banyak usaha untuk menjaga posisi murid biasa setiap saat, tetapi pedang ini tak tertandingi, dan dengan kekuatan semacam ini, apakah layak menjadi murid Istana Bintang? Apakah pedang ini akan menjadi putra tidak sah dari Master Kuil di Vena Xingchen, atau dia memiliki sedikit hubungan dengan Master Istana? Jika tidak, bagaimana mungkin bintang-bintang di Vena bisa merawatnya seperti ini? Di nadi bintang-bintang, ada beberapa suara tidak puas dan mengeluh. Murid-murid Star Palace, di nadi bintang-bintang, jelas merupakan kecemburuan dari murid biasa yang tak terhitung jumlahnya. 3 sumber budidaya paling berharga di urat bintang selalu memenuhi syarat hanya oleh para murid Istana Bintang,
dan murid biasa hampir tidak memiliki harapan. Selama bertahun-tahun, murid-murid biasa ini telah mematahkan kepala mereka untuk memiliki kesempatan untuk menjadi murid bintang-bintang, dan mereka yang beruntung menjadi murid bintang-bintang telah membuktikan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Murid-murid biasa ini juga telah meyakinkan diri mereka sendiri. Tetapi sekarang, dengan kemunculan Jian Wushuang, kekuatannya yang terungkap sama sekali tidak dapat meyakinkan murid-murid ini. Murid-murid biasa ini secara alami mengeluh bahwa denyut bintang tidak adil, dan keberpihakan tingkat tinggi. Vena bintang, di atas bintang pedang. Boom! Bayangan kapak besar membawa potensi guntur dan menabrak pisau pedang puncak darah secara langsung, kekuatan mengerikan pecah, pedang-pedang puncak darah yang tak berujung terbang, dan bahkan sosok. Dengan pedang prajurit meledak gila, butuh beberapa saat untuk berdiri diam. Murid Istana Bintang. Lucu, Master bayangan kapak itu, seorang pria yang sangat kekar dengan mata suram, melirik Jian Wushuang, lalu berbalik. Dan dalam kekosongan tidak jauh dari sana, banyak murid bintang dan bintang menyaksikan pertempuran secara diam-diam, dan pada saat ini mereka diam-diam bergumam. Hilang lagi, apakah ini game ke-12? Yah, ditambah pertarungan pertamanya dengan Luo Quan, ada total 13 pertandingan, tetapi seluruh kekalahan. Yah, ini pertama kalinya aku melihat murid Istana Bintang jadi tidak berguna. Beberapa murid berkumpul dan berbicara dengan santai. Murid-murid lain di Istana Bintang sangat kuat. Tidak ada yang berani mengacaukannya, tetapi pedang ini tak tertandingi. Dia hanya beruntung. Namun, ketangguhan pedang ini tak tertandingi. Dia tahu bahwa kekuatannya jauh lebih buruk daripada lawan, tetapi dia tidak pernah takut perang. Sejauh ini, 13 murid biasa datang untuk menantangnya. Dia setuju, bahkan jika dia diasingkan dalam proses. Dia sangat hancur, dan dia tidak mengeluh sama sekali. Ketangguhan ini cukup mengerikan. Betapa tangguhnya, menurutku, dia bodoh. Yah, ngomong-ngomong, jangan bicarakan hal ini, murid Istana Bintang ini hanya berumur 800 tahun, dan kita tidak perlu terus-menerus menangkapnya, ayo pergi. Banyak dari murid-murid ini telah bubar. Setelah 13 pertandingan berturut-turut, murid-murid biasa itu secara bertahap kehilangan minat pada Jian Wushuang, dan tidak ada yang menantangnya. Dan juga di galaksi di luar bintang pedang, ada dua sosok yang berdiri berdampingan. Kedua orang ini adalah penguasa Yuandian dan Lei Chao. Sepertinya orang kecil ini memiliki kehidupan yang mengerikan, desis Yuandianzu. Tentu saja, Dewa Surga Ganda, yang menyamar sebagai Dewa Surga Ganda, harus dibandingkan dengan dua Dewa Surga ini di pembuluh darah bintang-bintangku. Bagaimana mungkin aku tidak sengsara? Lei Chao berkata dengan acuh tak acuh. Selama waktu ini, banyak murid mengeluh tentang pria kecil ini. Bahkan beberapa dewa sejati dan beberapa penatua yang berjari mendatangi saya untuk mencari tahu. Mereka semua mengatakan ini adalah saat ini. Saya memiliki ini tidak adil. Yuandianzu tersenyum ringan. Ini konyol, mereka masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa itu seharusnya benar-benar terasa tidak adil. Haruskah itu pedang yang tak tertandingi, kan? Kata Lei Chao Shen. Tapi mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang hanyalah dewa surga yang berat. Yuandianzu tersenyum. Lupakan saja, karena Tuan Istana secara pribadi memerintahkannya untuk menyamar sebagai dewa surga ganda, yang tentu saja memiliki pertimbangan Tuan Istana. Kami juga hanya memiliki bukan hal yang buruk untuk membiarkannya pergi, apalagi beberapa keluhan di pembuluh darah kita. Tetapi setelah 800 tahun, dia harus menjadi murid biasa, dan dia memiliki sumber daya yang lebih sedikit, kata Lei Chao. Ayo bicara. Yuandian tersenyum sedikit, sosoknya menghilang. Lei Chao melirik Jian Wushuang pada bintang pedang, menggelengkan kepalanya diam-diam, dan segera pergi. Setelah murid biasa secara bertahap kehilangan minat pada Jian Wushuang, Jian Xingfang akhirnya tenang, dan Jian Wushuang benar-benar bisa mengabdikan dirinya untuk budidaya. Masuk ke dalam rumah, pedang Wushuang duduk di sana, dan sekitarnya datang dengan dampak sadar yang tangguh. Dalam keterkejutan kesadaran, ada juga ilusi dan flares. Dengan senyum di mulutnya, Jian Wushuang perlahan-lahan mengangkat kekuatan jiwanya di bawah pengaruh kesadaran ini. Pada saat yang sama, kekuatan yang dia hasilkan dari 4 binatang berkepala terus dikonsumsi, memelihara kekuatan jiwanya. Dengan bantuan Yuan Li, kecepatan kekuatan jiwaku jelas lebih cepat dari sebelumnya. Jian Wushuang sangat puas dengan lingkungan kultivasi ini.
Setengah bulan kemudian, vitalitasnya telah habis, dan dia juga memilih untuk meninggalkan istana Guiyi, dan kemudian mulai pergi ke 9 kuil satu persatu. Meskipun ke-9 kuil itu tidak seberharga kuil sejati, paviliun emas Tibet, dan kuil Guiyi, mereka juga memiliki efek besar pada praktisi. Terutama di antara 9 kuil, ada satu kuil Main Sword. Kuil Wanjian ditujukan ke Kendo, selama periode itu, ada keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan keterampilan pedang itu juga dipraktikkan dengan gambar. Tidak hanya mereka banyak, mereka mudah diamati, yang paling penting adalah bahwa nilai-nilai yang tidak tertandingi juga sangat tinggi. Tinggal di kuil Wanjian dan melihat keterampilan ilmu pedang itu dapat sangat meningkatkan ilmu pedang. Permainan pedang saya telah dalam kedamaian sebelumnya, dan saya telah berjuang untuk menerobos. Kuil Wanjian mengandung kepunahan permainan pedang yang tak ada habisnya, bahkan banyak puncak tingkat ketiga, kepunahan terkuat tingkat ketiga, dan bahkan kepunahan tingkat dewa sejati. Studi yang tiada banding ini dapat memberi saya banyak inspirasi, mungkin saya bisa menemukan peluang terobosan dari sejuta istana dewa pedang ini. Jian Wushuang sedikit terkejut. Sejak hari ini, Jian Wushuang pindah antara istana Guiyi dan kuil Wanjian, dan mulai berkultivasi dengan penuh konsentrasi. Kembali ke rumah pertama adalah untuk menindas kesadaran, dan dengan demikian terus merangsang promosi kesadaran. Namun, jika penindasan ini berlangsung terlalu lama, akan butuh beberapa saat untuk pulih dari yang lain, dan waktu yang digunakan untuk pemulihan, Jian Wushuang akan tinggal di kuil Wanjian untuk mencerahkan, dan kadang-kadang ia akan mengambil waktu untuk pergi ke galaksi Rai beberapa Yuan bis lagi. Waktu berlalu dalam sekejap, Jian Wushuang datang ke denyut bintang selama 30 tahun. Di kuil pedang yang luas, di ruang terbuka yang luas, pedang tajam terdengar, lalu cahaya pedang tiba-tiba menyala. Pedang ini sangat cerah. Setelah tersapu keluar, itu berubah menjadi darah burung hantu merah kehampaan dalam sekejap, dan kekuatan agung terhanyut. Pada akhirnya, Jiang Wang jatuh setelah Phoenix darah mengungkapkan semua kekuatan, perlahan-lahan menghilang di dunia. Dan pedang yang tak tertandingi dalam melakukan ilmu pedang, saat ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dalam 30 tahun, ilmu pedangku akhirnya membuat terobosan dan menciptakan kelas 2 yang tak tertandingi, Jian Wushuang tersenyum. 30 tahun sangat singkat, jika di luar atau di tempat lain, hanya dalam 30 tahun, ia ingin menembus kemacetan dalam ilmu pedang, dan ia tidak tahu berapa lama. Tetapi pencerahan di istana 10.000 dewa pedang ini terinspirasi dengan mengamati sejumlah besar ilmu pedang, dan Jian Wushuang membuat terobosan secara langsung. Meskipun hanya menciptakan puncak urutan kedua, tidak terlalu jauh untuk membuat puncak urutan ketiga. Jiang Wushuang, sekarang kamu telah menciptakan puncak orde kedua, kamu harus bisa memasukkan puncak ini ke pedang Suefeng, dan meningkatkan kekuatan pedang Suefeng lagi. Suara raja terdengar di jantung pedang. Mata Jian Wushuang tiba-tiba berkedip. Tidak ada waktu untuk berkultivasi. Bagi mereka yang berdiri sangat kuat di puncak dunia semrawut dari segala usia, seperti pendiri pembuluh darah bintang, selama ribuan tahun, 100.000 tahun, itu mudah. Jutaan tahun hanya sekejap mata. Jutaan tahun tidak terlalu lama. Tetapi untuk Jian Wushuang, yang tidak berlatih selama 10.000 tahun, dia sudah bisa melakukan banyak hal dalam 800 tahun. Pada tahun ke-120 ia datang ke denyut bintang-bintang, menara bintang, lantai pertama. Wow, 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 lampu pedang, seperti mimpi, muncul dari pedang tanpa tangan. Lampu pedang ini luar biasa, masing-masing memabukkan. Dan lawannya, lelaki parubaya yang dingin dan berjanggut panjang, juga melambaikan pedang yang panjang. Keterampilan pedangnya cepat, akurat, dan ganas, dan sangat menentukan. Ilmu pedang kedua pria itu benar-benar telah meletus, dan mereka telah berulang kali menghubungi dan bertabrakan. Bahkan menara bintang yang asli menggemakan suara tabrakan antara kedua pria itu. Tiba-tiba, mata Jian Wu melotot tajam. Ombak yang ganas. Wow, Jiang Wang yang tak ada habisnya meledak, dan sekilas ada setidaknya ratusan ribu Jiang Wang. Lampu pedang ini semuanya redup, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang benar. Rusak. Setengah baya Juni yang dingin itu memberikan minuman rendah, pedangnya menusuk lurus, dan kilat melesat di inti Jiang Wang yang luas, bertabrakan dengan Suefeng Jianfeng. Bayangan ganda, pedang penuh dengan kekuatan ilahi di kedua tangan, tetapi lampu pedang yang perkasa dan tak berujung tumpang tindih tiba-tiba,
seolah-olah mereka mengumpulkan ribuan lampu pedang, terkonsentrasi dalam satu tubuh, tiba-tiba meledak. Apa? Pria parubaya berbahu panjang itu menunjukkan sedikit kebodohan, tetapi sudah terlambat untuk menghindar, dan terkena langsung oleh pedang ini. Menara bintang lantai pertama, menerobos. Akhirnya berhasil menembus. Ada sedikit kejutan di mata Jian Wu. Ketika ia pertama kali datang untuk menembus menara bintang, ia dikalahkan oleh orang parubaya yang dingin dan setengah baya ini berhadap-hadapan. Tetapi hari ini, 120 tahun kemudian, meskipun ia belum berhasil dalam pendidikan tinggi tingkat ketiga, tetapi mengandalkan 2 tingkat pendidikan dasar ketiga tingkat yang ia ciptakan, dan dalam hubungannya dengan pemahamannya tentang permainan pedang, ia telah membunuh keterampilannya. Lantai pertama menara bintang ini telah melewati. Di tengah bintang-bintang, sebagian besar murid biasa dari Dewa Surgawi Ganda hanya bisa menembus lantai pertama menara bintang. Aku sekarang hampir tidak setara dengan mereka, dan aku tidak lagi di bagian bawah seperti sebelumnya. Jian Wushuang tersenyum. Pada hari yang sama, berita bahwa Jian Wushuang menerobos lantai pertama Star Tower juga menyebar. Itu seperti angin sepoi-sepoi dan tidak menyebabkan banyak fluktuasi. Hanya melewati lantai pertama tidak bisa menarik perhatian para murid ini. Jika Jian Wushuang bisa menembus lantai 2 menara bintang, itu mungkin menarik perhatian mereka. Yuan Li yang kudapat sebelumnya sudah habis. Pergi dan ambil beberapa Yuan Su untuk ditambahkan. Setelah keluar dari menara bintang, Jian Wushuang langsung pergi ke Xinghe. Di galaksi tak berujung, Jian Wushuang berkeliaran dengan bebas, tetapi kekuatan jiwa sudah menyebar. Segera, Jian Wushuang menemukan binatang pertama. Oh, binatang Yuan setinggi 3 meter. Mata Jian Wushuang cerah. 120 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali datang untuk menangkap Yuan Shu, dia juga bertemu dengan Yuan Shu setinggi 3 meter. Saat itu, dia tidak punya cara lain untuk mengambil lawan, dan dia hanya bisa pergi. Tapi sekarang pedang prajurit segera berangkat, dan juga menekan kecepatan primordial beast di bidang pasir hisap Bian. Setelah mengejar, mereka bertindak seperti kilat, hanya sesaat usaha, binatang primordial ini ditangkap oleh Sword Master. Pertama, Jian Wushuang tersenyum dan terus melayang. 10 hari berlalu. Dalam 10 hari ini, Jian Wu menggenggam 22 Yuan Beast dengan kedua kakinya dan mengekstraksi sejumlah besar kekuatan. Dengan kekuatan yang telah saya tarik sekarang, seharusnya sudah cukup bagi saya untuk berlatih selama beberapa tahun di Istana Guiyi, dan kemudian kembali ke yang terakhir. Jian Wushuang memutuskan untuk memperhatikan. Setelah setengah jam, Jian Wushuang menemukan binatang elementer terakhir. Si kecil, apakah itu gemuk? Jian Wushuang menatap bis Yuan yang sangat besar, setinggi 4 meter di depannya, dan matanya tidak bisa membantu bersinar. Ada banyak binatang primitif di galaksi ini, tetapi setelah secara teratur ditarik oleh para murid galaksi, tidak ada banyak binatang primitif yang dapat mencapai ketinggian 4 meter, dan Jian Wushuang hanya bertemu satu kepala sebelumnya. Boom! Tembakan Jian Wushuang secara langsung. Di bidang pasir hisap Bian, bis Yuan ditekan dengan gila, dan dia juga memegang pedang puncak darah, membentuk pedang tak berujung yang menutupi bis Yuan. Wow, hanya 2 tabrakan, karena takut melukai hubungan antara Yuan Shu, Jian Wushuang sengaja bertabrakan dengan pedang Yuan Feng dengan tubuh pedang puncak darah, tetapi Yuan Shu yang masih kaget dan meledak. Orang kecil, berhenti berjuang, Jian Wushuang tersenyum. Binatang setinggi 4 meter itu telah melihat bahwa dia tidak bisa menandingi manusia di depannya, dan telah terbang dengan panik. Bahkan di bidang pasir hisap Bian, itu masih menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Sepertinya itu akan memakan waktu. Jian Wushuang menghela nafas ringan. Yuan Beast setinggi 4 meter itu jelas lebih sulit untuk ditangani. Namun, ketika Jian Wushuang hendak menyusul, di depan Yuan Shu melarikan diri, saya tidak tahu kapan sosok tambahan keluar, dan pada saat yang sama, tangan besar menyapu seperti kilat, langsung menamparkan tubuh Yuan Shu, dengan paksa menamparkan tubuh Yuan Shu, dengan paksa Yuan Shu melolong kesakitan, tetapi mengikuti lawan dan menembak lagi, dengan mudah meraih Yuan Shu ini. Sosok Jian Wu bergerak dan datang ke angka ini. Kuyang, kan? Jian Wushuang memandang orang di depannya, wajahnya cukup lembut. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Kuyang, lagi pula, itu adalah Kuyang yang sangat antusias untuk membimbingnya dalam nadi bintang-bintang. Jian Wushuang, Kuyang melirik Jian Wushuang. Terima kasih telah membantu saya menghentikan binatang buas ini, jika tidak,
saya benar-benar membutuhkan banyak upaya karena saya ingin menangkapnya. Jian Wushuang tersenyum ringan. Hentikan untukmu. Oh, sudahkah kau salah paham? Kuyang terlihat acuh, dan suaranya agak rendah. Kepala binatang buas adalah milikku, dan kamu ya, pergi. Pergi. Mata Jian Wu menyipit, tetapi hatinya menyeringai. Kuyang ini, aku tidak tahu kekuatan sejatiku sebelumnya, karena aku adalah murid Star Palace, dia sangat antusias denganku, tapi sekarang aku kekuatannya telah dikenal sejak lama, dan sikap Kuyang terhadap saya ini sangat realistis. Meskipun menyeringai, Jian Wushuang tidak peduli tentang hal itu. Dia telah melihat hal-hal aneh seperti itu untuk waktu yang lama. Kenapa? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Mataku yang menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan kepadamu. Di Xinghe, kedua sosok itu berdiri berhadapan satu sama lain, dan suasananya tampak benar-benar memadat. Kuyang, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke sisi lain. Jika Anda ingin binatang itu dan menjadi saudara, saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi sikap Anda membuat saya tidak nyaman. Apa yang sangat tidak nyaman? Apakah Anda pikir ada orang di Nadi Bintang saat ini yang memperlakukan Anda sebagai murid Istana Bintang? Kuyang Qi tersenyum. Jian Wushuang tidak berbicara, dia hanya melirik Kuyang dengan dingin, tapi ada kilatan tajam di matanya. Gelombang-gelombang kekuatan besar jiwa melonjak dalam. Sekejap, dan seberkas cahaya terkondensasi sepenuhnya oleh kekuatan jiwa meletus diam-diam. Sinar ini tidak meninggalkan jejak dalam kekosongan, dan kecepatannya sangat cepat. Setelah disapu keluar, ia tiba di Kuyang dalam sekejap. Meskipun Kuyang merespons, jiwanya menyerangnya, dan dia tidak bisa menolaknya. Boom! Kuyang hanya merasa bahwa seluruh pikirannya diliputi oleh ratusan juta guru, dan kesadarannya jatuh ke dalam jeda. Dan Jian Wushuang juga muncul di depannya, tangan besar tanpa halangan, langsung menghantam wajahnya. Tampar, tepuk tangan yang jelas bergema di Xinghe, dan Kuyang dipompa keluar dari seluruh orang itu. Dalam perjalanan, dia menyemprotkan darah dengan gila, dan butuh waktu lama untuk berdiri diam lagi. Tapi Kuyang, yang berdiri diam, telah dengan jelas memulihkan kesadarannya, tetapi dia masih bertahan di sana, dan ada sidik jari merah di sisi kirinya, panas. Konyol, baru saja sepasang Kuyang dalam posisi tinggi, benar-benar tercengang. Pada saat ini, suara membunuh Jian Wushuang acuh tak acuh, bahkan terdengar pelan. Kuyang, kamu seharusnya beruntung. Lagi pula, kamu adalah murid Xing Chen, guruku, dan sungai bintang-bintang ini adalah sarang Xing Chen, kalau tidak kamu sudah mati. Suara itu jatuh, Jian Wushuang terlalu malas untuk peduli dengan Kuyang ini, dan berbalik dan pergi. Baru setelah Jian Wushuang pergi jauh dia menghilang ke hadapannya, dan Kuyang Fang akhirnya kembali kepada Tuhan. Merasakan rasa panas dan intens dari wajahnya, Kuyang kaget. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana serangan sadarnya bisa dipaksa ke dalam ini? 120 tahun yang lalu, serangan sadarnya tidak begitu kuat. Di antara galaksi, Jian Wushuang bergerak maju perlahan. Aku telah melakukan pelatihan rendah selama 120 tahun, dan aku tidak pernah bermain melawan orang lain. Bahkan jika kekuatanku telah sangat meningkat, tidak ada yang tahu. Dan ini Kuyang, tapi kupikir aku adalah kesemek lembut 120 tahun yang lalu. Harimau tidak menunjukkan kekuatan mereka, benar-benar ketika aku kucing yang sakit. Jian Wushuang tersenyum. 120 tahun yang lalu, 13 murid datang untuk menantangnya, meskipun dia berusaha keras, dia masih kehilangan semuanya. Pada saat itu, dia memang kesemek yang lembut, dan setiap murid biasa memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Tetapi 120 tahun kemudian, itu benar-benar berbeda. Selama 120 tahun terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Yang pertama adalah di atas ketimpangan dan ilmu pedang. Dia menerobos lantai pertama Menara Bintang dan telah setara dengan murid rata-rata. Namun, dalam 120 tahun ini, kenaikan pangkatnya yang tercepat bukanlah ilmu pedang dan ketidakterbandingan, tetapi kekuatan jiwa. Istana Gui itu, sebagai salah satu sumber daya budidaya paling berharga di bintang-bintang, promosi kekuatan jiwa Jian Suang terlalu besar. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan untuk membantu, dan juga memainkan peran tertentu dalam melembabkan jiwa. Dan yang paling penting adalah dari mantra Master Tao Xuan Yi. Sutra mantra adalah latihan kultivasi yang meningkatkan kekuatan jiwa,
dan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Pada awal rahasia Tianyuan, ia menggunakan kesadaran alam rahasia Tianyuan untuk mengejutkan dan berlatih Wan Daojing, dan efeknya sangat luar biasa. Bantuan Istana Guiyi kepada Jian Wushuang jauh lebih besar dari dunia rahasia Tianyuan. Di Istana Guiyi, Wan Jing dibudidayakan. Kekuatan jiwa-jiwa Jian Wushuang dapat ditingkatkan dengan menggunakan kata horor. Hanya dalam 120 tahun, kekuatan-kekuatan jiwanya tidak hanya mencapai tingkat dewa tertinggi 3 surga, tetapi bahkan sudah sangat dekat dengan puncak dewa 3 surga. Kekuatan jiwa yang sombong, seperti itu, bahkan jika itu hanya serangan jiwa biasa, ketika melakukan serangan jiwa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Dewa Langit 3 biasa. Belum lagi, Jian Wushuang baru saja melakukan kuyang itu, tetapi teknik rahasia Tianyuan. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, cahaya abadi pertama yang secara langsung melemparkan seni rahasia Tianyuan, bahkan jika itu adalah kekuatan dari kesadaran 3 dewa surga umum yang lebih tinggi, sulit untuk ditolak. Kesadaran bahwa kuyang layak untuk menjadi dekat dengan 3 dewa surgawi tingkat lanjut, tidak bisa menahannya sama sekali, dan langsung jatuh ke dalam keadaan lesu. Begitu dia jatuh ke kondisi lesu, bahkan jika Jian Wushuang ingin menikamnya, dia akan menikamnya. Pedang yang tak tertandingi, kekuatan jiwamu telah meningkat pesat, dan tidak sesulit sebelumnya untuk melakukan misteri surga. Suara raja terdengar keras. Yah, dengan kekuatan jiwaku saat ini, seharusnya dimungkinkan untuk melemparkan misteri 5 elemen dalam waktu singkat, Jian Wushuang tersenyum. Perlu dicatat bahwa 120 tahun yang lalu, ia mencoba yang terbaik untuk hampir tidak pernah melakukannya sekali. Terus tingkatkan, dan biarkan kekuatan jiwa mencapai tingkat triple apex heaven secepat mungkin, maka kamu bisa memberikan elemen kedua dari misteri surga ke pertunjukan, maka serangan jiwamu benar-benar mengerikan. Di Istana Bintang itu para murid tidak akan pernah diganggu lagi dalam pertempuran untuk para murid, kata Raja Wang. Tentu saja, Jian Wushuang tersenyum. Setelah bertemu dengan Kuyang, Jian Wushuang tidak tertarik untuk terus menangkap Yuan Shu di Xinghe, tetapi kembali langsung ke Istana Guiyi. Di Istana Guiyi, Jian Wushuang terus memulai dengan bantuan Yuan Li untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Adapun Kuyang, ia ditampar oleh Jian Wushuang di Xinghe, yang sangat memalukan baginya, ketika pedang Wusong mengajarinya, tidak ada orang lain yang melihatnya, bahkan jika kembali ke sarang tua bintang-bintang, ia bertemu murid-murid bintang lainnya, dan ia tidak pernah menyebutkannya. Oleh karena itu, di nadi bintang-bintang, kecuali untuk Kuyang, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan Jian Wushuang telah sangat meningkat. Sekilas, 6 tahun telah berlalu. Di dalam istana, mata Jian Wushuang terbuka lagi. Yuan Li telah habis, tetapi kekuatan jiwaku masih tetap pada tingkat dewa surga 3 dunia yang lebih tinggi, dan tidak memiliki terobosan. Tampaknya berada dalam hambatan. Jian Wushuang menghela nafas, dia kembali ke satu kekuatan jiwa di istana meningkat dengan cepat, tetapi beberapa hambatan, bahkan dengan tekanan kesadaran dari satu rumah, tidak mudah ditembus. Selanjutnya saatnya untuk pergi ke 4 misteri itu. Jian Wushuang berpikir diam-diam. Di tengah-tengah bintang-bintang, Yang Mulia mengendalikan 4 misteri dan 9 kuil. Di antara mereka, 9 kuil utama adalah peluang murni, sementara 4 ranah rahasia disertai oleh peluang dan krisis. Di dalam rumah gua besar yang seluruhnya terbuat dari tiang khusus. Jian Wushuang, Anda baru saja tiba di denyut bintang-bintang, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Sekarang terlalu dini untuk pergi ke 4 bidang rahasia. Yuan Dianzu mengerutkan kening dan menatap Jian Wushuang. Kekuatan saya sekarang telah jatuh ke dalam kemacetan. Terus tinggal di urat bintang untuk memperbaiki, efeknya tidak besar, kata Jian Wushuang. Lalu kemana kamu akan pergi? Yuan Dianzu bertanya. Misteri Tianling, jawab Jian Wushuang. Itu lebih baik. Kerutan Yuan Dianzu perlahan membentang sedikit. 4 misteri yang dikendalikan oleh bintangku semuanya sangat berbahaya, dan dalam hal tingkat bahaya, misteri surgawi ini adalah yang terakhir pergi ke sana dengan kekuatanmu. Meskipun masih berbahaya, kemungkinan bertahan hidup masih sangat besar. Jian Wushuang, jika aku tidak salah, mengapa kamu memilih untuk pergi ke dunia misterius itu hari itu untuk meningkatkan kekuatan jiwamu? Ya, Jian Wushuang mengangguk jujur. Masing-masing dari 4 misteri memiliki karakteristiknya sendiri dan bahaya yang dahsyat, dan misteri surgawi adalah yang paling cocok untuk pria kuat yang pandai dalam kesadaran dan serangan jiwa. Karena ini,
Jian Wushuang memilih misteri ini. Ketika kamu memasuki nadi bintang-bintang, kekuatan jiwamu tidak lagi lemah, dan sekarang kamu telah berada di rumah begitu lama, kekuatan jiwamu pasti telah meningkat banyak, tetapi kekuatanmu untuk jiwa penggunaan metode, tetapi beberapa terlalu tidak matang, kata Yuan Dianzu. Mendengar kata-kata, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Memang, penggunaan kekuatan jiwa memang tidak matang. Dalam keadaan normal, dia hanya tahu bagaimana menambahkan serangan jiwa ke ilmu pedang, dan melemparkannya bersama ilmu pedang. Atau, Anda dapat menggunakan teknik rahasia celestial untuk melakukan serangan jiwa brutal secara langsung. Namun, mistisisme hanyalah sarana serangan, tetapi itu bukan metode dasar penerapan. Jian Wushuang, jika kamu tidak terburu-buru, tunggu 2 tahun lagi di balik bintang-bintang, dan kamu akan berangkat setelah 2 tahun. Yuan Dianzu tertawa. Tunggu 2 tahun lagi. Kenapa? Jian Wushuang mengerutkan kening. Kamu akan tahu saat itu. Yuan Dianzu tersenyum misterius, tetapi tidak menjelaskan kebenarannya. Meskipun Jian Wushuang bingung, hanya 2 tahun sebelum dia melewatkan waktu ini. Dalam 2 tahun terakhir, ia telah tinggal di Xinghe, terus-menerus meraih Yuan Shu dan menggambar Yuan Li. Bagaimanapun, dia akan pergi ke tempat rahasia, dia tidak pernah tahu berapa lama, dan dia akan menyiapkan kekuatan lebih banyak untuk menyehatkan jiwanya. 2 tahun kemudian, Jian Wushuang datang ke gua lagi, dan kali ini dia melihat Lei Chao selain Yuan Dianzuo. Jian Wushuang, ini untukmu. Dengan lambaian tangannya, Lei Chao melemparkan pedang Ling Fu Chao yang tak tertandingi. Ini dia. Jian Wushuang menerimanya tanpa sadar, tapi wajahnya agak bingung. Ini adalah metode mengendalikan kekuatan jiwa. Aku menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkannya untukmu. Lei Zhaodao, khusus disiapkan untuk saya. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Aku memintamu untuk menunggu selama 2 tahun lagi sebelum aku menunggu guntur. Tawa Yuan Dianzu terdengar, kamu memiliki kekuatan jiwa, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan jiwa. Satu keuntungan, dan kekuatan jiwa untuk mengendalikan metode ini, saya memiliki bintang-bintang dalam satu nada, tetapi itu cukup dalam, tergantung pada level Anda saat ini sangat sulit untuk memulai, jadi saya membiarkan Lei Chao untuk membantu Anda ke 5 binatang buas. Trik pengendalian hantu tersedia. Ini, Jian Wushuang sedikit kewalahan. Kenapa? Bukankah agak tersanjung? Yuan Dianzu tersenyum dan melihat ke atas. Ya, pedang tidak memiliki fokus ganda. Banyak murid biasa di nadi bintang-bintang, termasuk yang ada di istana bintang-bintang, telah berjuang untuk sumber daya di nadi bintang-bintang dengan kemampuan mereka sendiri. Adapun hadiah dari bintang yang kuat kecuali jika Anda adalah murid dari pihak lain, umumnya tidak ada yang bisa memberikan harta atau peluang. Tapi sekarang, penguasa istana sebenarnya memerintahkan Lei Chao menghabiskan beberapa tahun untuk memberinya 5 roh pengontrol binatang buas. Perlakuan seperti itu, tentu saja, membuat Jian Wushuang tersanjung. Sebenarnya, aku melakukannya demi keadilan. Master Yuan Dian melihat ke atas dan berkata, bagaimanapun, Anda hanyalah dewa surgawi ganda, tetapi Anda harus berpura-pura menjadi dewa surgawi ganda, dan Anda bahkan dapat berpartisipasi dalam pertempuran sebagai dewa surgawi ganda. Ini untuk Anda, ini benar-benar tidak adil, jadi saya akan memberi Anda metode ini sekarang, dan ini merupakan kompensasi bagi Anda. Adapun pertempuran yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, dapatkah Anda menjaga identitas Anda sebagai murid dari Astral Palace? Anda sendiri, begitulah. Jian Wushuang tidak bisa menahannya. 5 roh pengontrol binatang buas telah diberikan kepadamu. Kamu dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya setelah kamu siap. Kamu dapat pergi melalui misteri spiritual hari itu. Selain itu, murid-muridku dengan nada yang sama pergi ke 4 misteri selama pertempuran. Anda telah mengatur tugas, dan Anda tidak dapat menghindarinya, dan tugas di alam surga adalah mengumpulkan kristal roh surgawi. Yuan Dianzu melanjutkan, dalam keadaan normal, bintangku adalah murid biasa di level 2 dewa surgawi, dan dia harus mengumpulkan 3 kristal surgawi untuk menyelesaikan tugas. Dan kamu adalah murid istana astral, kesulitan tugas akan meningkat, kamu harus mengumpulkan 10 kristal surgawi penuh untuk menyelesaikan tugas. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Dia telah mendengar bahwa dia akan mengatur tugas ketika dia pergi ke 4 bidang rahasia, jadi dia siap. Lanjutkan. Tuan Yuan Dian melambaikan tangannya, dan Jian Wushuang segera pergi.
Setelah pergi, Jian Wushuang tidak segera bergegas ke misteri spiritual pada hari itu, tetapi kembali ke bintang pedang, dan mulai mempelajari 5 binatang buas untuk mengendalikan roh. 5 binatang mengendalikan roh, mengubah kekuatan jiwa menjadi 5 binatang aneh, membentuk keseimbangan dan bertarung melawan musuh yang ganas, metode yang unik. Jian Wushuang baru belajar sebentar dan merasakan kekuatan metode ini. Pedang yang tak tertandingi, 5 roh kontrol binatang ini hanyalah salah satu kekuatan jiwa yang paling dasar untuk menggunakan metode ini. Itu tidak terlalu berharga, dibandingkan dengan misteri Tianyuan yang Anda dapatkan, itu jauh, tetapi misteri Tianyuan itu adalah sebuah misteri, dan itu tidak mudah untuk dilemparkan, dan kekuatan jiwa pada dasarnya menggunakan metode itu. Untuk Anda sekarang, itu adalah yang paling kurang. Wang terdengar, kamu menggali sendiri selama beberapa hari, dan setelah kamu menguasai beberapa aplikasi sederhana, kamu dapat terus berlatih di alam rahasia roh surgawi dan menjadi terbiasa dengan metode ini. Aku mengerti. Jian Wushuang tersenyum ringan. Dia tinggal di Sword Star selama 1 bulan, setelah 1 bulan, dia memiliki beberapa penguasaan 5 binatang pengendali roh, dan kemudian pergi untuk misteri spiritual pada hari itu. Meskipun misteri Tianling adalah salah satu dari 4 misteri yang dikendalikan oleh Xingchen Yimei, wormhole ruang angkasa yang mengarah ke misteri Tianling bukan di sarang tua Xingchen Yiyun, tetapi di Yundao. Pulau Cloud berada di bawah kendali bintang-bintang, dan ia memiliki lubang cacing terbesar di benua bintang dan ruang yang paling banyak terhubung. Lubang cacing ruang tidak hanya bisa pergi ke semua sudut tanah suci Ziyue, tetapi juga menghubungkan beberapa tempat penting dari tanah suci budidaya lainnya. Dan situs transfer yang sedemikian penting membawa keuntungan luar biasa bagi bintang-bintang setiap tahun. Di sebuah pulau yang luas, ada ribuan praktisi berkumpul di sana. Para praktisi ini memiliki kekuatan dan kelemahan, dan ada beberapa dewa sejati, dan yang paling lemah juga dewa. Tuan, kita semua telah menunggu lebih dari setengah tahun, berapa lama kita harus menunggu? Seorang lelaki dengan baju tempur ungu, dengan sosok yang sangat tinggi berbisik, di sampingnya, ada 4 pria dan wanita di sekitar pusat. Orang tua brunet. Dari ke-6 orang ini, pria berambut coklat tua itu adalah dewa sejati, dan 5 murid yang tersisa hanyalah dewa. Sekarang kita berkumpul di sini, dan hanya ada ribuan praktisi yang pergi ke benua Tianjing, dan hanya 3 dewa sejati. Biaya membuka lubang cacing ke ruang benua Tianjing sekali lebih dari seluruh kekayaan bersih saya. Masih banyak yang akan datang, bahkan jika kita semua membagikannya sekarang, tetapi biayanya masih terlalu besar. Tunggu saja, tunggu lebih banyak praktisi berkumpul, atau beberapa dewa lagi, dan kita bisa mulai. Si rambut coklat tua menghela nafas pelan. Hanya pergi dari benua bintang ke benua langit kristal, harganya sangat besar, pembuluh darah bintang ini benar-benar hitam. Pria perang ungu itu bergumam. Diam, si rambut coklat tua berbisik, apakah kamu tidak mati? Pria perang ungu itu juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan segera melihat sekeliling dengan ketakutan, hanya untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikannya. Dia merasa lega. Pria berambut coklat tua itu juga melirik ke sekeliling, dan kemudian berbisik pelan, urat-urat bintang adalah hegemoni sejati dari benua bintang, yang membuat mereka marah dan tidak bisa melindungi Anda sebagai guru. Selain itu, Anda mengira Anda membuka jalan ke surga lubang cacing di tanah kristal sangat mudah. Biaya tidak lebih rendah dari dewa sejati, dan bintang-bintang tidak dapat menghasilkan banyak uang sama sekali. Setelah mendengar itu, pria dengan rambut ungu dan murid-murid lainnya tidak mengatakan lebih banyak. Hah, sesosok melintas langsung dari kekosongan di atas, dan pria berambut coklat tua dan murid-muridnya segera melihatnya. Saya melihat seorang pria berjubah hitam muncul di depan lubang cacing ruang angkasa, membayar biayanya dengan cepat, dan kemudian membuka lubang cacing ruang angkasa dan pergi. Melihat ini, lelaki tua berambut coklat itu tak bisa tidak mengagumi. Dewa sejati ini juga pergi ke benua lain, tetapi ia dapat membeli transportasi ke benua itu sendirian, yang benar-benar menakjubkan. Saat itu sejumlah besar orang tiba-tiba tersapu dari kelompok istana terus-menerus di puncak Yundao, dan ada ratusan orang. Di antara ratusan orang, yang terlemah adalah Dewa Tiga Langit, dan kepalanya adalah 4 orang, keempatnya adalah Dewa Sejati, dan 3 dari mereka mengenakan jubah perak, dan 1 mengenakan jubah emas. Orang-orang yang adalah bintang-bintang, keempatnya dipimpin oleh para diakon bintang-bintang. 3 jubah perak, 1 jubah emas. Apa yang mereka lakukan di luar sana?
Banyak praktisi di Yundao menunjukkan keraguan mereka. Tetapi hanya sesaat, mereka melihat seorang pemuda berjubah darah membawa pedang melangkah perlahan. Dan 3 dewa surgawi, termasuk 4 dewa sejati, bergegas keluar oleh bintang-bintang, memberi hormat kepada para pemuda dengan darah. Ya Tuhan, dewa bermartabat, salut kepada dewa surgawi ganda. Siapa lelaki muda berjubah darah ini? Mungkinkah itu seorang murid inti dari bintang-bintang? Baceng adalah murid Istana Bintang. Praktisi-praktisi di Pulau Yun kagum. Kelima murid di samping lelaki tua berambut coklat itu juga terpana. Dewa Langit Ganda, itu tidak sama denganku, tapi dia bisa menyapa para dewa jubah perak dan bahkan jubah emas bintang-bintang, yang merupakan perlakuan dari murid inti dari bintang-bintang. Ketakutan, mengabaikan para praktisi ini di Yundao, Jian Wushuang datang ke kelompok istana di bawah bimbingan 4 diakon. Pedang itu tak tertandingi, kau datang, penguasa Yuandian telah memesannya, dan kita akan segera membuka lubang cacing di ruang yang mengarah ke alam surga yang misterius. Diakon jubah emas itu sangat rendah hati. Ada pekerjaan, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Dalam nadi bintang-bintang, mereka yang dapat hidup di Xinghe yang tak berujung untuk waktu yang lama, seperti murid-murid itu, penatua penegak hukum, Del, adalah lapisan inti sejati dari bintang-bintang. Namun, di nadi bintang-bintang, ada juga orang-orang kuat di pinggiran, seperti banyak dewa langit rangkap 3 yang menjaga pulau awan ini, dan keempat diaken. Meskipun keempat diakon ini adalah Allah yang benar, status mereka tidak sebagus murid biasa di zaman Xingchen, dan Jian Wushuang adalah murid di istana Xingchen. Tentu saja, keempat diaken ini sangat rendah hati ketika menghadapi Jian Wushuang. Segera, lubang cacing di ruang yang mengarah ke alam surga yang misterius terbuka. Pedang yang tak tertandingi, kamu memegang perintah ini, ketika kamu ingin keluar dari alam surga, kamu dapat menemukan tempat di mana tidak ada yang dapat menghancurkan perintah, kata diaken jubah emas. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk. Setelah menerima pesanan, dia melangkah langsung ke lubang cacing ruang angkasa. Tempat rahasia roh surgawi, di atas kekosongan. Ruang terpuntir, dan dari ruang terpuntir itu, sesosok muncul secara langsung, dan kemudian ruang kembali ke kedamaian. Jian Wushuang berdiri tegak dan melihat ke bawah. Apa hutan besar? Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi berseru. Di tanah di kakinya, ada hutan yang luas bahkan kekuatan jiwa pedang yang tak tertandingi tidak dapat merasakan ujung hutan ini. Dan di hutan ini, masih ada nafas kehidupan yang samar. Ada manusia dan binatang buas. Meskipun misteri surgawi selalu berada di bawah kendali pembuluh darah Xingchen, pembuluh darah Xingchen tidak pernah mengganggu apapun dalam misteri itu. Telah diizinkan untuk berevolusi dan berkembang. Menurut informasi yang saya terima sebelumnya, jumlah praktisi di wilayah rahasia ini sangat banyak. Ada banyak yang kuat. Aku baru saja tiba di alam surga yang misterius, jadi aku akrab dengan lingkungan di sini, dan perlahan-lahan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Adapun Lingjing pada hari itu, dikatakan bahwa itu juga sangat langka di wilayah rahasia Tianling. Yang kuat biasa tidak bisa memilikinya sama sekali, dan aku hanya bisa menerimanya perlahan. Jian Wushuang mengerang untuk sementara waktu, tetapi saat berikutnya sosok itu tiba-tiba bergerak, dan seluruh orang melayang ke arah hutan tak berujung di bawah ini. Segera, orang luar, Jian Wushuang, benar-benar menginjakkan kaki di bumi di dunia rahasia Tianyuan. Di hutan kuno, pria muda berjubah darah membawa pedang berjalan perlahan ke depan. Ini berdarah, dan sangat kuat. Tampaknya hutan ini sering meledak. Jian Wushuang tersenyum ringan. Streamer berdarah dengan mudah melewati hutan. Jian Wushuang berhenti di bawah pohon besar, tapi matanya menatap ke depan. Di ruang terbuka di depannya, ada raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Ini adalah binatang buas di alam surga. Jian Wushuang diam-diam berkata. Binatang buas yang ganas di depannya itu besar, dengan 3 tengkorak besar, dan matanya merah, dan dia tampak sangat kejam. Ketika Jian Wushuang muncul, binatang berkepala 3 itu sudah merespons, dan 2 mata merah dan pupil dipadatkan pada Jian Wushuang. Lalu, boom, napas yang sangat keras meletus dari binatang buas ini, dan sambaran petir datang ke pedang yang tak tertandingi. Pedang tanpa mata menyipit dan tidak mengeluarkan pedang, tetapi darinya ada kekuatan jiwa yang agung. Kekuatan jiwa ini berubah menjadi harimau ungu, dan dia meraung dan diusir. Tumbukan rendah terdengar, dan binatang berkepala 3 itu menjerit,
tubuh besar itu terus berkeliaran untuk sementara waktu, tetapi akhirnya jatuh. Harimau ungu yang dibentuk oleh kekuatan jiwa hampir hancur. Oleh dampaknya, Jian Wushuang mengerutkan kening. Meskipun dia membunuh binatang buas itu, dia jelas tidak puas dengan serangan itu. Pedang itu tak tertandingi. Penggunaan kekuatan jiwa membutuhkan akumulasi terus-menerus, dan latihan terus-menerus perlahan-lahan menjadi mahir. Kamu baru saja menguasai kontrol 5 binatang buas terhadap roh. Pedang itu pasti akan sedikit berkarat untuk digunakan, tetapi itu akan lebih sering digunakan berkarat, tetapi akan lebih sering digunakan ayo, kata Raja Wang. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk dan melanjutkan. Di tengah hutan, selusin lawan perlahan bergerak maju. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke negeri Singa Raja Singa, semuanya dengan tenang, jangan biarkan ia mengetahuinya dan melarikan diri terlebih dahulu. Pria berkemeja hitam menuju menatap sekelompok orang di belakangnya. Orang-orang itu mengangguk serempak, masing-masing tampak sangat bermartabat. Kakak, Singa Raja Singa itu sangat kuat, dan tim kami hanya bisa membunuhnya. Sembunyikan, tunggu kami untuk membunuh Singa Raja Singa, kau keluar lagi, mengerti? Pria berbaju hitam menatap manusia itu lagi. Gadis kecil berpakaian hitam, yang masih tampak sedikit tidak dewasa, mengangguk, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan. Segera, sekelompok orang sudah datang ke wilayah Singa Raja Singa. Itu di sana, pria berseragam hitam itu menatap singa merah yang berapi-api, yang panjangnya lebih dari 3 meter di bawah pohon besar di depannya, dan matanya melotot. Lakukan, tanpa ragu-ragu, mereka telah membuat persiapan yang cukup, dan tim praktisi yang datang khusus untuk Raja Singa ini segera mulai bekerja. Mengaum, pembunuhan itu segera terjadi. Hati-hati, brengsek, Singa Raja Singa ini bahkan lebih kuat dari terakhir kali. Akan segera melarikan diri. Ayo kejar, tim ini dan Singa Raja Singa, bahkan ketika memulai pengejaran di hutan. Pada saat ini, ke arah Lion King Lion melarikan diri dengan liar, sesosok jubah darah perlahan bergerak maju. Jian Wushuang berhenti, kekuatan utama jiwanya menyebar sepanjang waktu, dan tentu saja dia merasakan Yan Wang Lion melarikan diri di depannya untuk pertama kalinya. Raja Singa-Singa melarikan diri ke tempatnya, dan muncul di depannya dalam sekejap. Mengaum, melihat bahwa pemuda dalam jubah darah menghalangi jalannya, Singa Raja Singa segera mengeluarkan raungan amarah dan membunuh pedang secara langsung. Hati-hati, pergi. Orang-orang dengan kemeja hitam yang mengejar Lion King Lion segera mengeluarkan semburan minuman. Jian Wushuang tidak bergerak. Melihat Yan King Lion datang, sepertinya dia takut konyol. Namun, jika orang yang peduli dapat melihat matanya, ada cahaya aneh yang berkedip. Kekuatan yang tak terlihat langsung menyapu, menutupi tubuh Singa Raja Singa itu secara instan. Singa Raja Singa pada awalnya dibunuh oleh pedang-pedang gila-gila, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi begitu tersapu oleh kekuatan ini, kecepatannya mulai melambat pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan segera berhenti sepenuhnya. Diikuti oleh mayatnya dan jatuh dengan lemah. Orang-orang dengan baju hitam dan orang-orang lain yang datang dengan cepat datang ke tubuh Singa Raja Singa dan melihat mayat di bawah tanah, tetapi mereka semua terkejut. Singa Raja Singa adalah binatang buas kelas 2 yang kuat, sebanding dengan Dewa Jenderal Bintang 2 yang normal, tetapi orang di depannya telah membunuh Singa Raja Singa. Roh, dan masih seorang guru spiritual yang mengerikan, setidaknya guru spiritual yang telah mencapai puncak 2 bintang. Pria berkemeja hitam menatap Jian Wushuang dengan erat, tetapi saat berikutnya adalah penghormatan cepat. Pemimpin tim Blood Maple, telah melihat Master Ling. Berterima kasih pada Master Ling karena telah mengambil gambar untuk menyelesaikan radang Raja Singa ini. Tuan Roh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Sebelum dia berangkat, dia tahu beberapa informasi di dunia misterius ini. Dia juga tahu bahwa hanya ada 2 praktisi di dunia ini. Satu adalah pejuang yang lebih umum, dan yang lain adalah apa yang dikatakan pria berkemeja hitam itu. Guru spiritual berspesialisasi dalam kesadaran dan jiwa. Di wilayah Tianmi, guru spiritual jauh lebih jarang dan lebih mulia daripada pejuang. Setiap guru spiritual, bahkan guru spiritual bintang 1 tingkat terendah, sangat dihormati. Timmu ada di sini untuk Singa Raja Singa ini. Jian Wushuang bertanya dengan acuh tak acuh ya. Pria berkemeja hitam dengan maple darah mengangguk. Tim kami telah bertemu Singa Raja Singa ini sebelumnya. Sayangnya, itu terlalu tiba-tiba. Kami tidak membuat persiapan,
jadi kami melarikan diri dan bahkan membunuhnya. Seorang saudara laki-laki, jadi kali ini tim kami sengaja datang untuk membalas dendam. Begitulah, Jian Wushuang mengangguk sedikit, tubuh singa Raja Singa ini seharusnya tidak bernilai kecil, Anda ambil. Beri kami mayatnya. Blood Maple dan para praktisi timnya sama-sama terkejut, tetapi pada saat berikutnya mereka mengetahuinya. Nilai bangkai Raja Singa-Singa memang tidak rendah, tetapi bagi seorang guru spiritual yang setidaknya merupakan puncak dari 2 bintang, ketakutan bukanlah apa-apa. Sue Feng menghela nafas, dan langsung tidak berpura-pura, dan langsung mengirim singa Raja Singa. Mayat dibawa ke dalam cincin. Pada saat ini, gadis berkulit hitam, yang berada di belakang, datang. Saudaraku, gadis berpakaian hitam itu mendatangi Sue Feng dan bertanya, khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, untungnya, orang dewasa ini telah menembak. Sue Feng tertawa dan berkata, gadis kecil, datang dan lihat roh Tuhan ini. Aku sudah melihat Tuan Ling. Gadis berbaju hitam dengan cepat memberi hormat. Tuan, ini adalah adik perempuan saya Sue Tong. Dia juga seorang guru spiritual. Meskipun dia belum dikenali oleh guru spiritual, dia baru saja mencapai level bintang 1 dalam hal kekuatan, kata Sue Feng. Jian Wushuang memandang darah gadis hitam dan tidak berbicara. Melihat orang dewasa, haruskah mereka bersiap untuk kembali ke kota terdekat? Sue Feng bertanya lagi. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Sama untuk tim kita, mengapa kita tidak pergi bersama kita, orang dewasa? Sue Feng berkata dengan santai, tetapi Jian Wushuang melihat bahwa ada sedikit antusiasme di mata Blood Maple. Dan dalam darah gadis hitam di sebelah matanya juga membawa sedikit kerinduan. Jian Wushuang segera mengerti maksud dari Maple darah ini. Dia memintaku untuk kembali ke kota bersama mereka, untuk menciptakan peluang bagi gadis kecilnya di jalan, dan biarkan aku menunjukkannya. Jian Wushuang tersenyum dalam hati. Guru spiritual puncak 2 bintang, ini jarang terjadi di seluruh benua Tianling alam rahasia Tianling, dan bisa menjadi guru spiritual puncak 2 bintang, terutama untuk darah itu, bisa mendapatkan guru spiritual puncak bintang 2 menunjuk, bahkan dengan santai, akan sangat bermanfaat baginya. Oke, mari kita pergi bersama. Meskipun melihat melalui ide Maple darah, Jian Wushuang langsung setuju. Lagi pula, dia juga ingin mendapatkan beberapa informasi lebih rinci tentang Tianling kontinen dari Blood Maple dan yang lainnya. Segera, Jian Wushuang berangkat dengan tim Maple darah ini. Dalam perjalanan, seperti yang diharapkan oleh Jian Wushuang, Tong yang berdarah memintanya untuk meminta beberapa masalah manipulasi sadar setiap kali dia punya kesempatan. Pada awalnya, darahnya sangat memalukan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Jian Wushuang lebih baik dalam berbicara, dan dia sabar, keberaniannya juga meningkat, dan dia terjerat dengan Jian Wushuang hampir setiap hari untuk meminta nasihat. Namun dalam proses menunjuk, hati Jian Wushuang seringkali sangat pahit. Jangan melihat dia menunjuk darah, tetapi sebenarnya, apa yang dia tunjukkan adalah dari beberapa roh pengontrol binatang buas, beberapa metode. Dan hal-hal itu, dia hanya bisa bicarakan, tetapi benar-benar ingin dia muncul, itu sulit. Dan yang membuat Jian Suo tak tertandingi adalah dia menemukan bahwa gadis kecil ini yang selalu mencari bimbingan sebenarnya lebih baik dalam manipulasi sadar daripada dia. Para guru spiritual di benua surga ini telah dibudidayakan sejak masa kanak-kanak. Mereka telah bekerja keras untuk menjadi guru spiritual. Mereka juga memiliki banyak manipulasi kesadaran. Mereka hanya tidak memiliki roh pengendali binatang seperti saya. Untuk berbicara, sebenarnya itu adalah darah yang menunjuk saya. Jian Wushuang berbisik diam-diam. Ketika dia menunjuk Sue Tong menunjukkan banyak metode, termasuk beberapa pengalaman, yang juga sangat menguntungkannya. 5 hari kemudian, Tuan Wushuang, kita akan dapat meninggalkan hutan ini segera, dan suatu hari jauh dari hutan, kita akan dapat mencapai kota terdekat di dekatnya, kata Sue Feng. Sword Wushuang mengangguk. Selama 5 hari ini, dia juga memberitahu Sue Feng dan Sue Tong nama mereka. Saat itu, Jian Wushuang melihat. Kakak Wushuang, ada apa? Sue Tong di sebelahnya memandang. Beberapa orang ada di sini, dan ada cukup banyak orang, kata Jian Wushuang. Sue Feng mengerutkan kening, apakah seperti kita, datang ke pasukan hutan ini? Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Melihat mereka, bukan berarti mereka diarahkan pada binatang buas itu. Jian Wushuang sedang berbicara, di ujung depan,
puluhan titik hitam telah muncul, puluhan titik hitam ini terus diperbesar, dan mereka segera mendatangi kerumunan. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam, dengan topeng hitam di wajah mereka, satu persatu. Ini geng serigala yang lapar. Anggota lain dari Blood Maple Squad juga menunjukkan kengerian. Gang serigala lapar. Jian Wushuang ragu-ragu. Geng serigala yang lapar adalah pasukan bandit yang beroperasi di hutan ini. Mereka secara khusus mencegat regu kuat yang datang dan pergi. Selama ratusan tahun, orang yang meninggal di tangan mereka tidak tahu berapa banyak. Aku tidak menduga pasukan kita begitu sial, kita akan bertemu geng serigala lapar, dan ini banyak masalah. Masalah besar, masalah besar. Setidaknya untuk tim Blood Maple, mereka tidak bisa bersaing dengan geng serigala yang lapar ini. Gadis kecil, jika kamu bertemu nanti, kamu dan Tuan Wushuang bergegas pergi, aku akan mencoba menciptakan peluang untukmu, kata Sue Feng rendah. Saudaraku, wajah Sue Tong juga menjadi sangat jelek. Di depan, puluhan tokoh dengan topeng hitam berdiri di sana dengan dingin, dan yang menuju mengenakan topeng emas, dan dia menatap Jian Wushuang dan yang lainnya di bawah. Mayor, apakah alam orang-orang ini jelas? Lelaki bertopeng emas itu bertanya. Yah, totalnya ada 9 orang. Yang terkuat adalah 3 dewa tingkat kedua. Yang lain hanya dewa tingkat pertama. Ada yang bahkan belum mencapai para dewa, tapi dia punya akal sehat dan tampaknya menjadi tuan roh, tetapi juga hanya guru spiritual bintang. Seorang pria di samping topeng emas pria membuat suara yang jelas. Di benua surga, tingkat praktisi sama sekali berbeda dari dunia kekekalan yang kacau balau. Para prajurit di benua surga dibagi menjadi 3 tingkatan, dewa, dewa dan dewa sejati. Di antara mereka, dewa akan sesuai dengan tingkat dewa dunia di dunia kacau pada zaman kuno, dewa tingkat pertama akan sesuai dengan dewa surga pertama, dan dewa tingkat kedua akan sesuai dengan dewa surga kedua. Sedangkan untuk guru spiritual, seorang guru spiritual bintang juga setara dengan tingkat kesadaran di tingkat dewa surgawi. Tentunya ada guru spiritual, pria topeng emas tersenyum dingin. Dengan kekuatan seperti itu, tidak perlu berbicara omong kosong kepada mereka, cukup tembak dan bunuh mereka semua. Mendengar kata-kata pria dengan topeng emas, di belakangnya, puluhan pria kuat dengan topeng hitam langsung menembak. Melihat adegan ini pasukan Maple darah menjadi pucat. Cepatlah, Blood Maple menggeram untuk pertama kalinya, dia membiarkan yang lain melarikan diri, dan dia sendiri bergegas menuju serigala yang lapar untuk membantu yang kuat. Namun, Blood Maple hanya dewa tingkat kedua, dan kelompok serigala lapar di depan mereka sekarang memiliki lebih dari 10 dewa orde kedua saja, dan beberapa dewa puncak ordo kedua. Pria dengan topeng emas adalah dewa tingkat ketiga, tapi dia tidak pernah melakukan apapun. Dengan kekuatan Blood Maple, keinginan untuk menghentikan mereka hanyalah harapan yang luar biasa. Sangat merepotkan, Jian Wushuang, yang berdiri dengan tim Blood Maple, sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, jiwa perkasa melonjak. Gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang agung adalah untuk membentuk kirmizi-kirmizi. Phoenix merah tua ini sangat besar, dan sekali terbentuk, ia berkibar dengan sayap mengepak. Oh, desisan keras terdengar di seluruh dunia, dan Scarlet Phoenix muncul selangkah lebih cepat daripada Blood Maple di depan serigala lapar. Kemudian bulu-bulu dari Scarlet Phoenix berubah menjadi aliran darah, dan mereka tenggelam ke dalam tubuh serigala yang lapar dengan kecepatan luar biasa. Lusinan gangster serigala lapar semuanya tertegun dalam kehampaan, dan kemudian terbangun gelombang-gelombang tapi setengah dari mereka jatuh. Apa, ini serangan sadar, spiritual? Ada spiritualis di antara mereka. Sisa serigala yang kelaparan membantu yang kuat mulai, tetapi mereka tidak pernah berani bergerak maju. Pemimpin gang serigala lapar, pria dengan topeng emas itu juga menyipitkan matanya, dan bahkan memandang orang di sebelahnya, bertanya, Mayor, apa yang terjadi? Aku tidak menyangka ada 2 guru spiritual dalam pasukan ini, dan guru spiritual ini bahkan tidak merasakanku. Pria berjubah hitam bernama Mayor memiliki suara rendah, tapi aku tidak merasakannya keberadaan, tetapi serangan kesadarannya tidak kuat. Dia hanya melakukan gerakan yang sangat kuat, tetapi hanya membunuh dewa tingkat pertama, dan dewa tingkat kedua tidak bisa membunuhnya. Jelas, tingkat kesadarannya tidak dipertimbangkan. Itu terlalu tinggi, paling-paling, hanya guru spiritual bintang 2, dan baru saja masuk. Tuan spiritual bintang 2, kalau begitu serahkan saja padamu, kata pria bertopeng emas itu.
Tidak masalah. Pria berjubah hitam bernama Meyer mengangguk dan segera melangkah keluar. Di sisi lain, Jian Wushuang dalam tim Blood Maple tampak agak dingin saat ini. Bagaimanapun, itu terlalu asing, sehingga langkah saya akan berantakan di jalan. Jika tidak langkah ini, serigala yang lapar ini takut bahwa hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup, kata diam-diam Jian Wushuang. Perlu dicatat bahwa kekuatan jiwanya saat ini sangat dekat dengan Dewa Puncak Surga Rangkap 3. Istana ruh yang diberikan sepenuhnya tidak dapat dilawan oleh Dewa Rangkap 3. Bahkan jika itu adalah serangan kelompok, itu bukan dewa sekunder dari tanah roh surga. Apa yang bisa diblokir, tetapi burung Phoenix merah baru saja tersapu, dan akibatnya membunuh para dewa tingkat pertama. Hah, Jian Wushuang mendongak, dan dia sudah melihat pria berjubah hitam bernama Meyer mendekatinya. Aku tidak menyangka ada guru spiritual bintang 2 di pasukanmu. Aku ingin tahu, apa guru spiritual bintang 2 itu? Meyer bertanya. Jian Wushuang, kata Jian Wushuang langsung. Jian Wushuang, Meyer mengerang sebentar, tetapi menggelengkan kepalanya. Di dekat hutan, guru spiritual bintang 2 yang lebih terkenal, aku tahu, tetapi aku belum pernah mendengar tentangmu. Sepertinya kamu baru saja menembus guru spiritual bintang 2. Segera, jadi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan geng serigala lapar saya sehingga Anda dapat menyelamatkan hidup. Mendengar ini, Jian Wushuang mencibir, jika Anda berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan, saya akan mengampuni Anda seumur hidup. Cari kematian, ada sinar dingin di mata Mei Mei yang bocor, saat berikutnya, hei. Sebuah bayangan hitam besar yang sepenuhnya dibangun oleh kesadaran datang ke pedang Wushuang dengan ganas. Dao Black Shadow adalah seekor ular sanca besar. Piton ini tidak hanya besar, tetapi juga sangat fleksibel. Orang baik, kendali kesadaran orang ini jauh lebih kuat daripada Suetong. Jian Wushuang diam-diam berseru, tetapi matanya tiba-tiba dingin. Boom, kekuatan jiwa tiba-tiba meletus. Kali ini, Jian Wushuang tidak menggunakan 5 binatang untuk mengendalikan roh, tetapi langsung menghancurkan jiwa dengan metode brutal. Kekuatan jiwa, yang dekat dengan puncak Mitian, seperti palu yang menghancurkan piton yang dijara darinya, dan kemudian terus menyapu menuju Meyer. Bagaimana itu mungkin? Ada teror yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah topeng hitam yang dikenakan Meyer, dan matanya berputar. Samsung, guru spiritual Samsung. Suara kasar keluar dari mulut Meyer, tetapi kemudian matanya memudar. Hah, sosok Meyer ini juga jatuh dengan lemah ke bawah. Adegan ini, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Maple Darah, saudara-saudari Tong Darah sepenuhnya tersedak. Samsung Master, gumam semua penduduk. Di benua Tianling, jika guru spiritual bintang 2 sangat langka, maka guru spiritual bintang 3 bahkan lebih langka. Seperti banyak kota di dekat hutan ini, pasti tidak ada lebih dari 5 master spiritual Samsung yang dikenal. Pria yang begitu besar, wilayah di sekitar yang lumpuh bergetar. Sekarang, ada kehadiran seperti itu di depan mereka. Sialan. Serigala yang lapar membantu pemimpin, dan pria bertopeng emas itu meraung, matanya menatap Jian Wushuang. Di benua Tianyuan, guru spiritual sangat mengerikan dan selalu menjadi yang terkuat di peringkat yang sama. Sebagai contoh, seorang guru spiritual bintang 2 jelas lebih kuat dari dewa tingkat kedua dari tingkat yang sama. Guru spiritual bintang 3 secara alami lebih kuat dari dewa tingkat ketiga biasa. Ayo pergi. Meskipun pria dengan topeng emas sangat tidak mau, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Dengan perintahnya, serigala lapar yang tersisa membantu yang kuat satu persatu, lega, dan dengan cepat memilih untuk mundur. Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawan seorang guru spiritual Samsung. Namun, sama seperti pria dengan topeng emas berbalik untuk pergi, datang ketika kamu ingin, dan pergi jika kamu mau. Kamu mungkin terlalu nyaman. Suara acuh tak acuh Jian Wushuang terdengar, dan kemudian dia melihat Blood Peak Sword di belakangnya di tangannya. Wow, tanpa gerakan pedang, pedang itu meledak seketika. Kecepatan itu, semua anggota regu Blood Maple, Blood Tong dan Blood Maple terpana oleh kecepatan di mana Jian Wushuang meledak pada saat ini. Kecepatan ini jelas lebih cepat dari mereka semua. Dan pria dengan topeng emas melihat Jian Wushuang langsung membunuhnya, tetapi dia tidak marah. Nak, kamu seorang guru spiritual, berani membunuhku dari dekat. Niat si topeng emas naik. Samsung Spirit Master benar-benar menakutkan, tetapi jenis menakutkan ini juga terbatas pada jarak. Lawan dari jarak tertentu.
Tapi sekarang, Jian Wushuang bodoh, bergegas ke arahnya langsung dan dibantai bersamanya. Bukankah ini kematian? Di benua surga, apakah ada guru spiritual yang berani bertarung dengan tentara dengan peringkat yang sama? Mati! Pria bertopeng emas segera mengambil kapak besar, membawa kekuatan agung, dan melambai dengan liar. Jian Wushuang juga telah meledakkan kekuatannya secara ekstrim, dan secara langsung menunjukkan tiada taranya. Bayangan ganda, lampu pedang yang tak berujung menyapu, dan mereka tumpang tindih dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah kekuatan ribuan lampu pedang sepenuhnya terkonsentrasi di satu titik. Maka Jiang Wang mungkin pecah. Dentang, ada suara keras, dan kekuatan mengerikan menyapu sekitar. Dan setelah suara keras, sosok pria dengan topeng emas itu bolak-balik.